Sahabat sekalian, pernahkah kita duduk sejenak dan merenung betapa banyak langkah yang sudah kita jalani, betapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, dan betapa sering penyesalan baru hadir setelah semuanya terjadi? Hidup memberi kita ruang untuk memperbaiki, namun kematian menutup semua pintu kesempatan. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai perenungan ini, mari sejenak kita berhenti dari hiruk-pikuk dunia, menenangkan hati, dan membuka ruang dalam diri untuk merenung. Karena seringkali kita sibuk mengejar kehidupan, namun lupa untuk memahami maknanya. Setiap kata yang akan kita dengarkan bukan hanya sekadar cerita, melainkan undangan untuk menyelam lebih dalam ke dalam hati dan iman. Dan jangan lupa, jika perenungan ini bermanfaat bagi hati dan langkah hidupmu, tekan tombol like sebagai tanda dukungan, serta subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam setiap renungan berikutnya. Karena mungkin, dari satu kalimat sederhana, Allah bukakan pintu hidayah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini seperti lembaran yang terus kita tulis, namun sayangnya tinta yang kita goreskan tidak bisa dihapus begitu saja. Setiap manusia pasti pernah salah, pernah tergelincir, dan pernah menyesal. Tetapi penyesalan itu kadang menjadi jalan menuju kesadaran. Kita sering menunda taubat dengan alasan masih ada waktu, padahal waktu tidak pernah menunggu kita. Ada kesalahan yang masih bisa diperbaiki. Ada luka yang masih bisa disembuhkan. Tetapi ada pula penyesalan yang tidak mungkin lagi diubah ketika ajal menjemput. Betapa banyak manusia yang baru sadar ketika kubur telah menutup tubuhnya, ketika lidah tak lagi bisa berucap, dan ketika amal sudah terkunci. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa penyesalan di akhirat tidak akan bermanfaat sedikit pun. Seperti firman-Nya dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ketika manusia meminta kembali ke dunia untuk berbuat kebaikan, Allah menjawab, sekali-kali tidak. Hidup adalah kesempatan. Selama masih ada napas, masih ada ruang untuk kembali. Tetapi jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Mari kita renungkan, apakah kita ingin menunda taubat sampai penyesalan tak lagi ada gunanya? Hari ini adalah waktu terbaik untuk memperbaiki, sebelum hari esok mungkin tidak pernah kita temui. Sahabat, penyesalan adalah guru yang keras. Ia datang setelah kita jatuh, lalu menegur kita dengan luka. Namun, di balik kerasnya penyesalan, ada hikmah yang bisa kita petik. Dalam hidup, kita masih diberi ruang untuk belajar dari kesalahan. Allah Maha Pengampun. Bahkan dosa sebesar gunung pun bisa diampuni jika kita bertaubat sungguh-sungguh. Tetapi penyesalan yang paling pahit adalah ketika kita menyesal setelah pintu taubat tertutup. Bayangkan seseorang yang selama hidupnya lalai dari Allah, sibuk mengejar dunia, lalu tiba-tiba maut menjemputnya. Apa yang bisa ia lakukan selain berharap, padahal harapan itu sudah tidak lagi diterima? Di dunia, kita masih bisa memperbaiki diri, meminta maaf kepada sesama, dan kembali kepada Allah. Tetapi di alam kubur, semua kesempatan itu hilang. Inilah yang dimaksud bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Nabi pernah bersabda bahwa di akhirat, orang-orang kafir dan orang-orang berdosa hanya bisa berkata, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, agar kami bisa berbuat amal saleh." Namun jawabannya tegas, tidak ada lagi kembali. Maka, alangkah indahnya bila penyesalan itu kita jadikan pengingat sebelum ajal datang. Kita masih bisa memperbaiki sholat yang sering kita tinggalkan. Kita masih bisa mengganti waktu yang dulu terbuang sia-sia dengan zikir dan kebaikan. Kita masih bisa meminta maaf kepada orang tua sebelum penyesalan itu terlambat. Kita masih bisa bersedekah sebelum harta kita tak lagi berguna. Kita masih bisa mendekat kepada Allah sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita. Semua itu hanya mungkin jika kita tidak menunda. Karena menunda taubat sama saja dengan mempertaruhkan jiwa dalam penyesalan yang abadi. Sahabat, hidup ini sejatinya adalah anugerah, sebuah kesempatan emas yang tidak ternilai. Namun seringkali kita baru menyadari nilainya ketika waktu sudah terbuang begitu saja. Kita berjalan di jalan panjang kehidupan, kadang tergelincir, kadang tersesat, dan baru menoleh ke belakang ketika hati diguncang oleh penyesalan.
Penyesalan itu datang bagai tamu yang tak diundang, mengetuk pintu hati saat kita lengah dan masuk tanpa permisi. Ia membuat kita termenung. Ah, seandainya aku dulu lebih berhati-hati, seandainya aku dulu lebih dekat dengan Allah. Tetapi sahabat, hidup tidak mengenal kata seandainya kecuali untuk pelajaran. Selama nyawa masih melekat di tubuh, penyesalan bisa kita ubah menjadi cahaya hidayah. Allah Maha Pengampun, bahkan dalam firman-Nya disebutkan, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar 53. Ini adalah janji yang menenangkan, sebuah pintu terbuka untuk setiap hati yang menyesal. Namun bayangkan, bila penyesalan itu datang ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Saat itu, semua sudah berakhir. Malaikat maut telah menutup buku perjalanan hidup, dan kita tak bisa lagi menggoreskan tinta kebaikan. Penyesalan berubah menjadi jeritan yang tak terdengar, hanya tersisa dalam kesunyian kubur. Betapa banyak orang yang hidup seolah dunia ini abadi. Mereka menunda taubat dengan alasan masih muda, masih kuat, masih banyak waktu. Tetapi sahabat, siapa di antara kita yang bisa memastikan esok masih milik kita? Kematian tidak pernah mengetuk pintu untuk memberi kabar, ia datang tiba-tiba. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai ke tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kesempatan hanya ada selama napas masih berhembus. Setelah itu, semua usai, maka jangan tunggu penyesalan itu menjadi penjara bagi jiwa. Mari kita perbaiki diri selagi sempat. Taubat bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian. Hanya jiwa yang berani yang mau mengakui kesalahan dan kembali kepada Tuhannya. Sahabat, mari kita bayangkan hari itu. Ketika bumi berguncang, ketika manusia berlari ketakutan, dan ketika buku catatan amal dibuka. Semua tersingkap, tak ada yang tersembunyi. Di hari itu, penyesalan tidak lagi berfungsi. Betapa banyak orang yang berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh." Tetapi jawaban Allah jelas, sekali-kali tidak. Quran Surat Al-Mu'minun 99 dan 100. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup? Kita masih punya waktu, kita masih punya ruang untuk memperbaiki diri. Mari jangan menunggu sampai terlambat. Mari isi hidup ini dengan amal yang bisa menjadi bekal, bukan sekadar penyesalan. Perjalanan hidup ini bagaikan sungai yang terus mengalir menuju samudera akhirat. Kita bisa mengatur arah perahu, kita bisa memilih mendayung menuju kebaikan, atau membiarkan diri hanyut dalam arus dunia. Pilihan itu masih ada sebelum arus maut menenggelamkan kita. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia. Setiap detik adalah kesempatan emas. Setiap napas adalah hadiah. Dan setiap hari adalah panggilan agar kita kembali. Allah tidak pernah bosan menunggu hambanya yang ingin pulang, bahkan setelah sekian lama tersesat. Sahabat, penyesalan bisa menjadi sahabat atau musuh. Ia menjadi sahabat jika kita segera bertindak, menjadikannya motivasi untuk berubah. Ia menjadi musuh jika kita hanya meratap tanpa berbuat apa-apa. Maka, jangan biarkan hidup kita diwarnai oleh kalimat, "Seandainya aku dulu." Mari ganti kalimat itu dengan, "Alhamdulillah aku sadar hari ini." Karena yang terpenting bukan masa lalu kita, tetapi langkah apa yang kita ambil sekarang. Ingatlah, penyesalan paling indah adalah penyesalan yang mendorong kita untuk bertaubat sebelum terlambat. Tetapi penyesalan paling pahit adalah ketika kita ingin memperbaiki diri, namun kesempatan sudah hilang bersama datangnya kematian. Sahabat, pernahkah kita merasakan getirnya sebuah kesalahan kecil yang tak sengaja kita lakukan, lalu berhari-hari hati kita terasa tidak tenang? Itu baru kesalahan kecil. Bagaimana jika kesalahan itu adalah kelalaian panjang dalam beribadah, atau dosa besar yang kita biarkan menumpuk? Bukankah penyesalan akan terasa jauh lebih menyakitkan? Hidup memang tempat salah dan lupa. Tetapi disitulah indahnya rahmat Allah. Ia tidak menghukum kita dengan sekali jatuh. Ia memberi kesempatan berkali-kali untuk bangkit, agar kita belajar makna rendah hati dan kembali. Bayangkan bila setiap kesalahan langsung dibalas setimpal.
Tidak ada manusia yang bisa bertahan. Tetapi Allah menunda balasannya, agar kita punya waktu untuk menyadari dan memperbaiki. Inilah kasih sayangnya yang begitu luas, yang kadang kita abaikan begitu saja. Sayangnya, manusia sering mempermainkan kesempatan itu. Kita berkata, nanti saja aku taubat, masih ada waktu. Padahal kematian bisa datang kapan saja, tanpa menunggu kita siap. Penundaan itu seperti menaruh bom waktu dalam hidup kita sendiri. Sahabat, kita sering melihat orang-orang terdekat pergi mendahului kita. Ada yang meninggal di usia muda, ada yang masih sehat-sehat lalu tiba-tiba wafat. Semua itu seharusnya cukup menjadi peringatan bahwa hidup bukan jaminan panjang. Rasulullah mengingatkan kita, berbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disadari, agar kita tidak terlena oleh dunia yang sementara. Betapa indah bila kita bisa menata hidup dengan kesadaran ini. Kita tidak lagi menunda kebaikan, kita tidak lagi meremehkan ibadah, kita tidak lagi menunggu esok untuk taubat, karena kita tahu esok bisa jadi tidak pernah datang. Sahabat, mari kita jujur pada hati kita sendiri. Berapa banyak waktu yang sudah kita buang untuk hal sia-sia? Berapa banyak malam yang kita habiskan tanpa doa, tanpa sholat, hanya ditemani kesibukan dunia? Padahal, setiap malam adalah undangan. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, memanggil hambanya. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun, akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi seringkali kita memilih tidur, menunda lagi dan lagi. Bila kita renungkan betapa rugi diri ini, kita rela bangun untuk urusan dunia, tetapi enggan bangun untuk menyambut panggilan cinta dari Allah. Kita sibuk mengejar kesenangan sementara, lalu lupa bahwa kematian bisa memutus segalanya dalam sekejap. Dan di sanalah penyesalan mulai berbisik. Andai saja dulu aku lebih peduli pada salat. Andai saja dulu aku lebih sering mendekat pada Allah. Tetapi sahabat, penyesalan seperti itu tidak perlu menunggu kematian. Ia bisa menjadi cambuk hari ini, agar kita berubah sebelum terlambat. Sungguh, Allah tidak menolak siapapun yang kembali. Tidak peduli seberapa hitam masa lalu, seberapa dalam dosa yang pernah kita lakukan. Taubat selalu terbuka, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Itulah sebabnya, jangan tunda taubat. Karena penyesalan sejati adalah ketika kita tahu jalan pulang, tetapi kita memilih menunda hingga akhirnya pintu itu tertutup selamanya. Jadikan penyesalan hari ini sebagai pengingat. Biarkan ia menjadi alarm jiwa agar kita tidak lengah. Jangan menunggu malaikat maut mengetuk pintu, lalu kita baru teringat akan ibadah yang ditinggalkan. Sahabat, hidup ini singkat, penyesalan pasti ada, tetapi jangan biarkan ia menjadi penyesalan yang abadi. Gunakan sisa waktu untuk kembali pada Allah, karena penyesalan yang diperbaiki dengan taubat akan berubah menjadi rahmat, bukan kutukan. Sahabat, penyesalan pada dasarnya bukanlah musibah, melainkan panggilan. Ia mengetuk hati agar kita sadar bahwa ada yang perlu diperbaiki. Karena tanpa rasa menyesal, manusia akan terus merasa benar, terus berjalan tanpa arah, hingga akhirnya hancur. Allah menciptakan penyesalan sebagai alarm fitrah. Ketika hati terasa gelisah usai melakukan dosa, itulah tanda bahwa jiwa kita masih hidup. Sebaliknya, bila dosa sudah tak lagi terasa salah, itulah tanda bahaya, bahwa hati mulai mati. Rasulullah bersabda, rasa menyesal itu adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya penyesalan yang tulus adalah awal langkah menuju pengampunan. Maka jangan sia-siakan rasa itu, karena ia adalah undangan lembut dari Allah untuk kembali. Lihatlah betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Dia membuka pintu taubat sepanjang hari, sepanjang malam, tanpa batasan waktu kecuali kematian. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu, pintu itu selalu terbuka. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Wahai hambaku, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli." Hadis riwayat Tirmidzi.
betapa lega rasanya mendengar janji ini. Bayangkan, betapa besar kasih sayang Allah, sementara kita sering meremehkannya. Kita lebih takut pada penilaian manusia daripada penilaian Allah. Kita malu jika dilihat orang salah, tetapi tidak malu ketika Allah melihat kita lalai. Padahal Allah tidak butuh kita, kitalah yang butuh Dia. Dialah satu-satunya tempat kembali. Jika kita berpaling darinya, kita hanya menzalimi diri sendiri. Dan di hari akhir, semua penyesalan hanya akan menambah berat beban. Sahabat, mari kita ubah cara pandang kita terhadap penyesalan. Jangan melihatnya sebagai akhir, tetapi sebagai awal. Awal dari perubahan, awal dari perjalanan baru yang lebih dekat kepada Allah. Penyesalan tanpa tindakan hanyalah kesedihan. Tetapi penyesalan yang diikuti taubat, doa, dan amal baik akan menjadi cahaya. Cahaya yang menerangi jalan kita menuju surga. Tidakkah kita ingin penyesalan yang kita rasakan hari ini menjadi saksi bahwa hati kita pernah hidup, lalu memilih pulang? Tidakkah kita ingin setiap air mata yang jatuh karena menyesal berubah menjadi permata di sisi Allah? Sahabat, tidak ada manusia yang sempurna. Para sahabat Nabi pun pernah salah, tetapi mereka segera kembali. Itulah yang membuat mereka mulia, bukan karena tanpa cela, tetapi karena selalu kembali kepada Allah setelah salah. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu ia keras menentang Islam, bahkan berniat membunuh Nabi. Tetapi ketika hidayah masuk ke dalam hatinya, ia menangis penuh penyesalan, lalu hidupnya berubah. Penyesalannya melahirkan cahaya, hingga ia menjadi salah satu sahabat paling mulia. Begitu pula kita. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu, selalu ada harapan. Selama kita masih bernafas, selalu ada jalan pulang. Jangan tunggu penyesalan itu menjadi beban di akhirat. Biarlah ia menjadi cahaya perubahan di dunia ini. Maka mari kita renungkan, apakah kita ingin penyesalan kita berakhir di liang lahat, atau kita ingin menjadikannya cahaya penuntun sejak sekarang? Pilihan ada di tangan kita. Sahabat, penyesalan yang hanya tinggal di dalam hati tanpa tindakan, ibarat benih yang tidak pernah ditanam. Ia tidak akan tumbuh, tidak akan menghasilkan buah. Tetapi bila penyesalan itu diikuti dengan amal, ia akan menjadi pohon kebaikan yang menaungi perjalanan hidup kita. Lihatlah orang yang menyesal karena lalai salat. Bila ia berhenti di titik menyesal saja, ia akan terjebak dalam rasa bersalah yang melemahkan. Tetapi bila ia segera bangkit, memperbaiki salatnya, menambah dengan salat sunnah, maka penyesalannya berubah menjadi pahala. Begitu pula dengan orang yang menyesal karena menyakiti orang lain. Bila ia hanya meratapi kesalahan itu, ia tidak akan menemukan kedamaian. Tetapi bila ia meminta maaf, memperbaiki hubungan dan menebus dengan kebaikan, maka penyesalannya menjadi jalan penghapus dosa. Dalam Islam, taubat sejati bukan hanya menyesali dosa, tetapi juga meninggalkan perbuatan buruk, bertekad tidak mengulanginya, dan menggantinya dengan amal baik. Inilah yang disebut taubat nasuha. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha." Quran Surat At-Tahrim 8. Ayat ini bukan hanya seruan, tetapi juga janji, bahwa siapapun yang kembali dengan sungguh-sungguh, Allah akan ampuni. Sahabat, mari kita renungkan kehidupan sehari-hari kita. Betapa sering kita terseret oleh dunia, sibuk bekerja, sibuk mengejar materi, hingga melupakan salat dan zikir. Penyesalan akan datang, tetapi jangan tunggu nanti. Segera perbaiki dengan amal kecil yang konsisten. Amal kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih berharga daripada amal besar yang hanya sekali lalu hilang. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun kecil. HR Bukhari dan Muslim. Maka, bila kita menyesal karena lalai sedekah, mulailah dengan memberi walau hanya sedikit setiap hari. Bila kita menyesal jarang membaca Al-Quran, mulailah dengan 1 halaman, lalu tambah perlahan. Biarkan penyesalan itu menumbuhkan kebiasaan baru. Hidup ini tidak menuntut kita sempurna. Allah tidak menuntut kita untuk tanpa dosa. Tetapi Allah ingin kita kembali setiap kali salah, bangkit setiap kali jatuh, agar kita tidak berakhir dalam penyesalan abadi. Lihatlah bagaimana Nabi Adam alaihissalam.
Ia pernah tergelincir dengan melanggar larangan Allah di surga. Tetapi penyesalan itu membuatnya berdoa penuh kerendahan hati. Doa itu lahir dari penyesalan. Dan dari penyesalan itu Allah mengampuni Nabi Adam. Sejarah manusia pun dimulai dari sana. Bukankah ini bukti bahwa penyesalan bila diikuti dengan doa dan amal bisa menjadi jalan menuju ampunan? Maka jangan pernah meremehkan air mata penyesalan. Jangan pernah malu menangis di hadapan Allah. Karena setiap tetes air mata yang lahir dari hati yang tulus bisa menjadi penghapus dosa-dosa besar. Sahabat, mari kita belajar dari penyesalan masa lalu dan menjadikannya bahan bakar untuk melangkah. Jangan sampai kita membiarkan penyesalan itu hanya menjadi beban yang menghantui, tetapi jadikan ia cahaya yang membimbing kita ke jalan kebaikan. Dunia ini tempatnya berusaha. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan, tetapi taubat dan amal adalah cara untuk kembali. Jangan tunggu sampai maut menutup kesempatan itu. Penyesalan yang kita perbaiki hari ini akan menjadi kebahagiaan di akhirat. Tetapi penyesalan yang kita biarkan menumpuk tanpa taubat hanya akan menjadi jeritan abadi yang tak lagi terdengar. Sahabat, kematian adalah garis akhir dari segala kesempatan. Ia bukan hanya memisahkan kita dari dunia, tetapi juga menutup pintu taubat yang selama ini terbuka lebar. Setelah itu, tak ada lagi ruang untuk memperbaiki diri. Tak ada lagi peluang untuk mengulang langkah. Betapa banyak manusia yang ketika ruhnya dicabut, baru teringat pada ibadah yang pernah ditinggalkan. Mereka ingin sekali kembali walau hanya sejenak, sekadar untuk bersujud sekali saja. Tetapi saat itu, semua sudah terlambat. Bayangkan betapa pedihnya penyesalan itu. Mereka tidak meminta kembali untuk bersenang-senang, tidak meminta kembali untuk menambah harta. Mereka hanya ingin satu hal, kesempatan untuk beramal. Tetapi semua sudah tertutup. Inilah yang membuat kematian begitu menakutkan bagi orang yang lalai. Bukan karena sakitnya dicabut ruh, tetapi karena hilangnya seluruh peluang memperbaiki diri. Saat itu, penyesalan menjadi penjara jiwa yang tidak ada pintunya. Sebaliknya, bagi orang yang beriman, kematian adalah pintu menuju pertemuan dengan Allah. Ia tidak takut, karena ia sudah menyiapkan bekal. Penyesalannya sudah ia tebus dengan taubat dan amal. Maka kematian baginya adalah perjumpaan yang dinanti. Rasulullah bersabda, orang beriman apabila akan meninggal dunia, ia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan surganya. Maka tidak ada sesuatu yang lebih ia sukai selain bertemu dengan Allah. Dan Allah pun senang bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, mari kita renungkan. Apakah kita ingin kematian menjadi awal penyesalan, atau justru menjadi awal kebahagiaan? Jawabannya ada di cara kita menggunakan waktu hari ini. Hidup ini singkat, bahkan lebih singkat dari yang kita kira. Umur manusia tidak pernah panjang jika dibandingkan dengan keabadian akhirat. Itulah mengapa orang bijak selalu berkata, hidup ini hanyalah persinggahan, bukan tujuan. Namun sayangnya, banyak dari kita yang memperlakukan dunia seolah-olah tempat tinggal selamanya. Kita menimbun harta, kita kejar jabatan, seakan semua itu akan menemani di alam kubur. Padahal, yang menemani kita hanyalah amal. Sahabat, apa yang kita banggakan di dunia, belum tentu menyelamatkan kita di akhirat. Tetapi amal yang sering diremehkan di dunia, seperti sedekah kecil atau doa di sepertiga malam, bisa menjadi cahaya di alam kubur. Maka jangan tunda kebaikan, jangan tunggu esok untuk bertaubat, karena esok bukan milik kita. Yang kita punya hanyalah detik ini, napas ini, dan kesempatan ini. Ingatlah, penyesalan di dunia bisa menjadi pengingat, tetapi penyesalan di akhirat hanya akan menjadi siksaan batin yang tidak pernah berhenti. Karena di sana, tangisan tidak bisa mengubah takdir. Rasulullah mengingatkan, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati, dan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka mari kita pilih jalan orang yang cerdas, mengendalikan diri, beramal, dan tidak menunda taubat.
Jangan biarkan kematian menjadikan kita bagian dari mereka yang hanya tinggal dengan penyesalan abadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan panjang kehidupan ini sejatinya hanyalah sebuah titipan singkat. Kita datang tanpa membawa apa-apa, dan kita pun akan kembali tanpa membawa apa-apa, kecuali amal yang kita kerjakan di dunia. Semua yang kita banggakan, harta, jabatan, popularitas, bahkan orang-orang terdekat, tak akan ada yang menemani kita di liang lahat, kecuali amal saleh yang kita bawa. Inilah pesan yang sering kita lupakan. Padahal Allah sudah mengingatkan berkali-kali dalam Al-Quran bahwa dunia hanyalah permainan, sementara akhirat adalah kehidupan yang sejati. Hidup memang penuh pilihan. Setiap langkah yang kita ambil akan berbuah pada nasib akhir kita. Pilihan kecil sekalipun bisa menjadi sebab keselamatan atau kebinasaan. Maka, jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena Allah tidak pernah mengabaikan amalan hambanya. Begitu pula jangan menunda untuk bertaubat, sebab kematian tidak pernah memberi kabar janji. Bisa jadi hari ini kita masih bernafas, namun besok kita hanya tinggal nama. Betapa banyak manusia yang menyesal ketika ajal datang tiba-tiba. Mereka berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki hidup, tetapi kesempatan itu sudah ditutup rapat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ayat 9-100, bahwa ketika maut datang, orang-orang kafir akan berkata, "Ya Rob, kembalikanlah aku, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan." Namun Allah menegaskan bahwa itu hanyalah perkataan sia-sia, karena kesempatan sudah habis. Maka wahai diri, jangan menunggu sampai penyesalan itu tiba. Kita masih diberi kesempatan hari ini, berarti Allah masih membuka pintu untuk berubah. Kita masih bisa memperbaiki salat, memperbanyak zikir, melapangkan hati untuk memaafkan, menolong sesama, serta menata kembali niat dalam setiap langkah hidup. Jangan menunggu esok, karena kita tak tahu apakah esok masih ada untuk kita. Hidup yang sejati bukanlah tentang seberapa lama kita hidup, melainkan seberapa berarti hidup yang singkat ini. Dan makna tertinggi dari hidup adalah ketika kita mengembalikan segalanya kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Sebab, kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Dan orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, akan mendapatkan tempat kembali yang indah, surga yang penuh dengan kebahagiaan abadi. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk tidak lalai, diberi hidayah untuk selalu ingat, dan diberi kemudahan untuk istiqomah hingga akhir hayat. Dan ketika waktunya tiba, kita pulang dengan tenang, dengan wajah berseri, dan Allah menyambut kita dengan firman-Nya yang agung. Mari kita tundukkan hati sejenak, sahabatku. Setelah panjang kita merenungi perjalanan hidup, tentang kelemahan kita, tentang rapuhnya hati yang sering kita sembunyikan, kini saatnya kita hening. Karena sehebat apapun kita menyusun kata, seindah apapun kita menata rencana, semuanya akan kembali kepada Allah. Mari kita berdoa dengan hati yang tulus. Jangan biarkan kata-kata hanya lewat di bibir, tapi biarlah ia mengetuk pintu langit. Mari kita mohon kepada Allah, agar hati kita diberi ketenangan, jiwa kita diberi kekuatan, dan langkah kita selalu diarahkan menuju kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu tenang dalam setiap keadaan. Jauhkanlah kami dari rasa gelisah yang menyesakkan. Anugerahkanlah kami kekuatan untuk bersabar atas segala ujian-Mu dan syukur atas setiap nikmat-Mu. Ya Allah, bimbinglah langkah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Jangan biarkan kami terlena dengan kesenangan dunia yang menipu, dan jangan biarkan kami terpuruk dalam kesedihan yang membuat kami jauh dari-Mu. Ya Allah, dekatkan kami dengan rahmat-Mu, kuatkan iman kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang Engkau ridhoi di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada sahabat semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungi bersama narasi ini. Semoga setiap untaian kata yang tersampaikan mampu mengetuk hati kita, menumbuhkan rasa syukur,
serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian dan nikmat dari Allah Ta'ala. Saya juga berterima kasih atas setiap perhatian, doa, dan kebersamaan yang terjalin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan limpahan rahmat, keberkahan, dan kemudahan di dunia maupun di akhirat kelak. Mari kita terus saling mendoakan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling menguatkan dalam kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.